standar pelayanan kefarmasian di apotik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Afila Bintuan. Saya Rizka. Saya Mastura. Saya Nia. Saya Natasha. Saya Syarifah Ramadhani. Baiklah, di sini langsung masuk ke materi. Jadi, tujuan dari pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotik itu diatur pada Permenkes RI nomor 73 tahun 2016, yaitu tujuannya untuk A. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, B. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, C. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau pasien sendiri. Selanjutnya standar pelayanan kefarmasian di apotik. Dalam Permenkes nomor 73 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di apotik meliputi yang pertama pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis bahan pakai. Yang kedua, pelayanan farmasi klinik. Yang ketiga, sumber daya kefarmasian. Dan yang keempat, evaluasi mutu pelayanan kefarmasian. Selanjutnya, langkah-langkah. Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan praktik kefarmasian dan apoteker. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan kembali dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat. Bukan masalah dan tujuan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan standar pelayanan kefarmasian di apotik. Yang kedua, bagaimana gambaran tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik. Tujuan untuk mengetahui standar pelayanan kefarmasian di apotik. Pengertian berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan. Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya terfokus kepada pengolahan obat, berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian di apotik meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis harus pakai. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis harus pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pengendalian.
Di apotik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis yang dipakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pelayanan farmasi klinik di apotik yang diatur di dalam Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 meliputi yang pertama, pengkajian dan pelayanan resep, yang kedua, dispensing, yang ketiga, pelayanan informasi obat atau bio, yang keempat, konseling, yang kelima, pelayanan kefarmasian di rumah atau farmasi care, yang keenam, pemantauan terapi obat atau PTO, yang ketujuh, monitoring efek samping obat atau MESO. Selanjutnya sumber daya kefarmasian. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua obat dan produk farmasi, yang ketiga fasilitas dan infrastruktur, yang keempat sistem informasi farmasi, yang kelima regulasi dan kebijakan, yang keenam pendanaan dan anggaran, yang ketujuh pendidikan dan pelatihan, yang kedelapan jaringan dan kolaborasi. Selanjutnya ada evaluasi mutu pelayanan kefarmasian. Yang pertama yaitu kepuasan pasien, kedua kualitas klinis, ketiga kepatuhan terhadap standar protokol, keempat keamanan pasien, kelima efisiensi dan aksesibilitas, keenam kompetensi dan kinerja tenaga kesehatan, 7. Pengelolaan dan infrastruktur, 8. Kolaborasi dan koordinasi layanan kesehatan, dan 9. Penyuluhan dan pendidikan kesehatan, 10. Tingkat penyakit dan angka kematian. Terakhir, kesimpulan. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotik bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien, dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau pasien seperti standar pelayanan kefarmasian di apotik meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis yang dipakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik, pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Empat. Perkenalkan, nama saya Fadli Marzalina dari kelompok 5. Pertanyaan saya adalah apa tujuan utama dari penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek? Penerapan Standar pelayanan kefarmasian di apotek. selanjutnya Apa saja yang termasuk dalam standar pelayanan kefarmasian yang mumpuni? Apa saja yang termasuk dalam standar pelayanan
Apa saja tantangan dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek di Indonesia? Baik, izinkan kami untuk menampung jawabannya terlebih dahulu, nanti akan kami jawab. Baiklah, terima kasih telah menunggu. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu dari Sherly. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari apa tujuan utama dari penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek? Jawabannya, tujuan utama penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Dengan adanya standar yang jelas, diharapkan pelayanan kefarmasian di apotek dapat lebih terarah dan berkualitas. Untuk Sherly, apakah sudah dapat dimengerti? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dari Adia. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Adia. Apa saja yang dimaksud dalam standar pelayanan farmasi di apotek? Standar pelayanan farmasi di apotek mencakup berbagai aspek, yaitu yang pertama pengelolaan sediaan farmasi meliputi penyimpanan, pendistribusian, dan pencatatan obat. Yang kedua, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, pengelolaan alat kesehatan dan bahan habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kefarmasian. Yang ketiga, pelayanan farmasi klinik meliputi konseling obat, monitoring terapi obat, dan identifikasi masalah terkait obat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dari Ika. Pertanyaannya, apa dasar hukum dari standar pelayanan kefarmasian di apotek? Jawabannya ialah, kalau di Indonesia, standar pelayanan kefarmasian di apotek mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya yaitu Undang-Undang tahun 73 nomor
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2016. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu dari Bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari apa saja tantangan dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek di Indonesia? Beberapa tantangan dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek di Indonesia antara lain: satu, kurangnya sumber daya manusia. Jumlah apoteker yang ada perlu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh apotek di Indonesia. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang perlu menyadari pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, peraturan yang belum optimal. Beberapa peraturan terkait pelayanan kefarmasian masih perlu diperbaiki dan diperjelas. Yang keempat, persaingan bisnis yang ketat. Persaingan bisnis yang ketat di antara apotek dapat mengarah pada penurunan kualitas pelayanan demi mengejar keuntungan. Untuk Nisa, apakah dapat dimengerti? Mengerti. Oke, terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi